berubah karakter itu gampang apa susah? Susah loh. Jangan kamu kira gampang. Sebab kalau gampang, nanti banyak orang buahnya lebat. Buahnya itu susah sekali. Karena itu perubahan karakter. Dan yang paling susah apa? Ayo. Yang paling susah apa? Apa? Penguasaan diri. Terus apa lagi? Yang paling susah itu sombong. Yang paling susah itu sombong. Sebab tidak ada orang semua yang sadar bahwa dirinya sombong. Betul? Sehingga tidak bisa untuk bertobat. Karena dia tidak merasa. Ayo. Sombong. Dan itu paling susah. Sebab apa? Sebab kita itu tidak merasa. Kalau sombong itu paling susah. Karena kejatuhan setan pun sombong. Nah, cuma untungnya setan jatuh langsung dibuang. Nah, sehingga orang tanya, ternyata di surga bisa berbuat dosa kan Pak? Waktu saya cerita bahwa Tuhan Yesus kan berkata, di sini kamu tidak bisa berbuat dosa, ya toh? Nah, mau berbuat dosa itu jatuhnya setan itu adalah sadet sanyet. Bahasanya seketika, sesaat. Jadi tidak direncanakan. Nah, itu yang susah, kesombongan itu. Sebab kesombongan itu datangnya itu tidak direncanakan. Aku mau sombong, enggak toh? Malah semua orang berkata tidak mau toh. Tapi sombongnya muncul gini. Yang muncul ke siapa? Muncul dari dirimu atau dari orang lain? Biasanya muncul dari dirimu karena ada orang lain yang korek-korek. Ya toh? Loh, yang dinamakan sombong itu sebetulnya kayak apa sih? Merasa kamu bisa itu sudah sombong. Ayo. Oh, iri hati dari dalam bilang, iri. Karena apa? Karena orang lain yang menyebabkan toh. Nah, tidak ada orang itu pinter, kan aku tidak jadi iri pinter toh. Ya enggak? Nah, kalau ada orang yang cantik, orang yang kepengen cantik enggak? Makanya orang Korea itu sekarang cari perempuan repot loh. Modelnya sama. Sebabnya apa? Yang mengoperasi dokternya sama. Jadi operasi ini karena bagus, jadi dokternya laris, ya toh? Tapi modelnya jadi sama, hidungnya, motone, bibirnya sama. Ayo, malah laki-laki jadi bingung enggak? Makanya sampai terjadi peristiwa sampai pengadilan loh. Karena apa? Anaknya keluarnya enggak member bapaknya, enggak memberan mamanya. Ini anaknya sopo kok jeleknya luar biasa. Itu masuk pengadilan sampean. Terus akhirnya dites DNA, dia tuh betul anaknya. Jadi
ternyata si ibu sudah operasi, bapaknya juga operasi. Loh, jangan kira laki-laki zaman sekarang nggak suka ke salon. Ayo jujur. Iya toh. Ingin cantik, ingin ganteng, ingin itu juga kesombongan loh. Biar susah ndak? Susah hidup, makanya aku bilang, wah ternyata kok susah ya Tuhan. Karena apa? Tidak jujur. Untuk mengatasi itu kamu harus jujur. Dalam segala perkara ngomong sama Tuhan, diskusi sama Roh Kudus, kau baru bisa mengurangi atau merubah kesombongan itu menjadi kebenaran. Tanpa itu tidak bisa. Dan kelemahan kita itu terlalu banyak. Sebab orang Korea itu yang anak laki perempuan operasi dua-dua, anaknya jelek luar biasa. Terus ketemunya di mana? Bukan di DNA. Di DNA memang benar, tapi orang tuanya tidak bisa nerima toh. Masa anakku kayak gini? Karena dia lupa dulu dilahirkan kayak apa. Lah, neneknya ada yang punya foto zaman dia kecil. Waktu dilihatkan, wah itu persis anakku. Neneknya dia bilang, ya ini fotomu. Jadi kamu itu dulu jeleknya kayak gitu. Kayak anakmu. Sekarang kok kamu tidak mau terima piye? Makanya Alkitab bilang apa tadi? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Jadi tidak usah ribut-ribut. Alkitab itu luar biasa. Hidup kekristenan itu tidak bisa kalau kamu tanpa firman. Makanya pertama kali ketemu Tuhan, pertama kali Tuhan bilang, baca firman. Tuhan tidak bilang ke gereja, dengar khotbah. Baca firman. Baca firman tidak ngerti. Tidak ngerti, tidak apa-apa, baca terus. Itu yang mengubah kamu segala-galanya. Dan benar. Dan sekarang sampai umur 80, betul-betul memang firman. Yang bisa, yang lain tidak bisa. Karena watak saya itu parah banget. Super semuanya. Super mata duitan, super mata keranjang, super apa? Sombong, waduh. Sombongnya setengah mati dulu. Bayangin, dulu waktu saya muda, saya kalau mau usaha, saya tidak pernah mau minta sama orang tua. Nah, sekarang nurun. Kayak BP cucu saya. Beb, kamu mau usaha apa? Aku mau usaha, tapi tidak mau duit tingkong. Wih, sama persis. Itu kesombongan. Lah aku ya gitu. Sampai gitu ke bawah sampai jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan, kalau dikasih persembahan, malunya luar biasa. Malu itu sombong enggak? Tapi kamu tetap malu enggak? Apa enggak tahu malu? Nah itu masalahnya. Kesombongan itu memang paling susah. Nah semua itu akhirnya dihapus oleh Tuhan karena apa? Hanya karena kamu mengasihi Tuhan dan firman itu, Alkitab yang berkata di dalam Yohanes 15.
firman-Ku yang akan membersihkan kamu. Jadi tanpa firman kamu tidak bisa membersihkan diri, tidak bisa. Sebab di sana itu di surga iri hati tidak ada, sombong tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kuncinya itu kerendahan hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu mau berubah. Jadi kalau kamu kerap kali kalau ditegur orang bilang gini, aku dilahirkan sudah dari sananya begitu. Itu sombong, itu berarti kamu tidak mau berubah. Jangan hidup menurut kehendakmu, tapi hidup menurut firman. Karena firman itu yang bisa mengubah, merubah segala-galanya. Makanya kalau orang itu banyak yang mengatakan, aku kena kanker Pak, pahit karena hatimu pahit. Itu menyebabkan kepahitan, kanker. Banyak sekali. Maka dari itu kita itu Tuhan berkata, suruh kamu membenahi perangai, karakter. Karena Tuhan punya maksud supaya kamu nanti berkenan di surga. Sebab karakter itu tidak bisa hilang loh. Jangan kamu kira bisa hilang, tidak bisa. Berkurang terus akhirnya hilang di dalam Yesus. Mati selesai semua. Nah nanti baru kelihatan, wah kamu berbuah lebat atau enggak. Ya, jadi semua mesti periksa diri, karakternya kayak apa. Kalau kamu merasa kamu sudah baik, itu justru kamu harus tahu itu tidak baik kamu. Kalau kamu sudah merasa sudah baik, itu justru belum baik. Karena kalau kamu merasa sudah baik, justru kamu itu tidak bisa. Tidak bisa nih apa? Demikian kamu merasa baik, pasti dipencet-pencet sama setan. Muncul lagi karakter. Karena karakter itu hanya hilang sampai kalau di dalam Yesus. Makanya orang yang mati itu nanti yang belum masuk surga diobati. Daun pohon kehidupan. Nah, itu juga butuh waktu, jangan kamu kira. Kayak bapakku itu mata duitan, hanya mata duitan. Waktu meninggal saya sampai kaget. Loh, papa kok belum masuk? Oh, enggak, masih diobati. Masih 3 tahun kemudian baru selesai. Hanya satu itu, perkara mata duitan. 3 tahun, baru kemudian 3 tahun saya ketemu lagi, saya bilang, aku sekarang sudah boleh nang. Kemana? Masuk dalam bait suci Tuhan. Oke, sudah boleh masuk? Ya, selesai. 3 tahun. Bayangin. Itu kalau satu. Nah, karaktermu jelekmu berapa? Kalau satu. Sampai sekarang itu si kakeknya si siapa orang anak AOC siapa? Chris. Kakeknya sampai sekarang belum selesai. Sudah berapa puluh tahun mati nih. Mae sudah di surga, kakeknya belum. Masih ting trembel sama daun. Tanya lu, kenapa Kong? Ya ini enggak sembuh-sembuh. Bayangin saudara.
puluhan tahun belum bebas. Makanya itu lebih baik bebas di sini, di sana langsung masuk. Ngapain masih bebas di sini, masih di sana nunggu lagi. Nanti kalau kamu sedang diajar, lihat, loh kok kamu kok sudah masuk? Kamu bilang gitu saja, itu iri. Mundur lagi. Wah. Makanya saya itu sudah harus berubah menjadi karakter Yesus. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Apapun baik, puji Tuhan ya. Ayo sembahyang.